Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Bapak jamaah Masjid Ar-Royan Komplek PDN Pondok Gede yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita lanjutkan kajian kita, yaitu kitab Hayatus Sahabah, kisah-kisah tentang sahabat radhiyallahu anhum yang akan kita sama-sama suri tauladani, kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira berupa ampunan kepada para sahabat radhiyallahu anhum yang mengucapkan syahadat bersama beliau dalam satu majlis. Diriwayatkan Ahmad dengan sanad hasan, Imam Tabrani dan yang lainnya meriwayatkan sanadnya dari Ya'la bin Shaddad. Ia berkata, aku diberitahu oleh ayahku Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, sementara Ubadah bin Samit hadir ketika itu dan membenarkannya. Ia berkata, ketika kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, adakah di antara kalian orang asing, yakni ahlul kitab, yaitu orang Yahudi Nasrani? Kami berkata, tidak ada wahai Rasulullah SAW. Maka beliau memerintahkan agar pintu ditutup. Ditutup. Beliau bersabda, angkatlah tangan-tangan kalian dan ucapkanlah la ilaha illallah. Maka kami mengangkat tangan-tangan kami sesaat seraya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian Nabi SAW mengucapkan alhamdulillah. Ya Allah, Engkau menjanjikan surga dengannya pula, sedangkan Engkau tidak menyelisih janji. Kemudian beliau bersabda, bergembiralah kalian karena Allah telah mengampuni kalian. Jadi dengan kalimat la ilaha illallah, itu Allah akan mengampuni itu dosa-dosa para sahabat yang ada di majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalimat inilah yang harus kita pegang, kita perjuangkan, harus kita pegang dengan sungguh-sungguh sampai akhir hayat kita, tetap dalam keyakinan kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini merupakan pintu surga. Kalimat la ilallah adalah juga kunci surga. Jadi sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala kunci surga, yaitu kalimat la ilaha illallah. Maka pegang teguh kalimat ini karena itu adalah kunci surga. Miftahul jannah la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memberi kabar gembira untuk orang yang mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sudah diberikan kunci surga. Kita tinggal masuk saja karena sudah ada kuncinya. Maka kita harus bersyukur dan kata Nabi, bergembiralah kalian karena sudah diberikan kunci surga dengan kalimat la ilaha illallah. Kisah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang la ilaha illallah, ia adalah kebaikan yang paling utama. Imam Ahmad meriwayatkan sanadnya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu ketika aku berkata, wahai Rasulullah, berilah saya nasihat. Beliau bersabda, apabila kamu berbuat keburukan, berbuat dosa, maka segeralah mengikutkannya dengan kebaikan. Kalau kalian berbuat keburukan, maka segeralah mengikutkannya dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan dosanya.
Bukan berarti kita sengaja, yuk kita berbuat dosa, kemudian setelah itu beramal baik, ya. Karena dosa itu kan nggak boleh diniatin. Yuk kita ya sengaja berbuat dosa itu kalau kita itu tidak sengaja tergelincir, ya, karena tidak bisa menguasai hawa nafsunya, ya, godaan setan yang begitu kuat, ya, akhirnya tergelincir. Tapi kalau kita dari rumah niat, ayo berangkat, ya, ke hotel niat sama-sama berbuat dosa, nah, itu malah menentang itu, ya. Jadi ini dia berbuat dosa, ya, terlanjur terpleset, kemudian dia ikuti, menyesal, kemudian dia berbuat kebaikan-kebaikan setelah dosa itu, maka itu akan menghapuskan dosanya. Abu Dar berkata, aku pun bertanya, wahai Rasulullah, apakah ucapan la ilaha illallah termasuk kebaikan? Beliau bersabda, ya, adalah kebaikan yang paling utama. Kebaikan yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah. Dalam hadis yang lain diterangkan, seandainya kalimat la ilaha illallah diletakkan timbangan sebelah, kemudian 7 betala langit dan 7 betala bumi diletakkan di tempat di timbangan sebelahnya, maka akan lebih berat kalimat la ilaha illallah. Maka kalimat la ilaha illallah senantiasa kita wiridkan setiap hari minimal, ya, 100 kah? Syukur-syukur pagi 100, sore 100, Masya Allah. Nah, kita akan diampuni dosa-dosa kita. Perkataan Umar dan Ali radhiyallahu anhum bahwa la ilaha illallah adalah kalimat takwa. Ibnu Khusru meriwayatkan sanadnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa suatu ketika ia melihat orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Allahu Akbar. Maka ia berkata, itulah dia, demi Tuhannya, Ka'bah. Lalu ditanyakan kepadanya, apakah itu? Umar berkata, kalimat takwa. Mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. Abdul Razak, Ibnu Jarir, Ibnu Mundir, Ibnu Abi Hatim Al-Hakim dan Baihaqi dalam kitab Al-Asma wa Sifat meriwayatkan sanadnya dari Ali radhiyallahu anhu mengenai firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa alzamahum kalimatat taqwa. Wa alzamahum kalimatat taqwa, surat Al-Fatih 26. Dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa. Ali berkata, kalimat takwa yakni kalimat la ilaha illallah. Menurut riwayat Ibnu Jarir dan yang lainnya dari Ali radhiyallahu anhu disebutkan pula hadis dengan lafal yang sebagian besarnya sama dengan tambahan yaitu Allahu Akbar. Jadi la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi kalimat ini itulah kalimat yang harus terus, ya, diucapkan dan diucapkan. Tapi bukan hanya sekedar diucapkan, juga harus diresapi dan direnungkan kalimat la ilaha illallah. Kalau orang meyakini kalimat la ilaha illallah ini, ya, maka seluruh aktivitas kita, ya, perbuatan kita harus disesuaikan dengan ikrar kita kalimat la ilaha illallah. Jadi artinya apa? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan, ya, kehidupan kecuali, tidak ada yang memberikan kematian juga kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan kebahagiaan, ya, ataupun kesusahan. Itu semuanya adalah Allah. Jadi semuanya yang berhak, ya, adalah Allah. Manusia tidak bisa apa-apa. Manusia tidak punya apa-apa, tidak tahu apa-apa. Karena semuanya hakikatnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa oh ada orang itu hebat, bisa bikin pesawat terbang, pesawat, kapal laut, lain sebagainya, robot bisa bicara atau robot bisa mengoperasikan mesin misalnya, ya, sehingga orang itu mengatakan aku bisa, ya, membuat robot, membuat kapal terbang dan lain sebagainya. Kalau ditanya, ya memang
dia yang membuat. Tapi kalau yang ditanya bahannya dari mana kamu membuat kapal terbang? Besi, kamu buat besi. Ya kan nggak bisa. Kalau ditanya lagi, terus yang membuat kamu siapa? Kalau kamu nggak dibuat Allah, ya nggak bisa bikin pesawat. Kalau kamu nggak dibuat oleh Allah, kamu nggak bisa membuat apa? Kapal laut. Berarti hakikatnya yang membuat kapal laut, kapal terbang, ya, dan juga misalnya ada robot yang hebat, itu hakikatnya semuanya adalah Allah. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita senantiasa untuk senam berzikir dengan kalimat la. Pagi hari la ilallah 100, sore 100. Subhanallah pagi hari 100, sore hari 100. Baca sholawat pagi 100, sore. Dikatakan bahwa apabila orang itu ya mencintai dirinya, maka bacalah istighfar pagi 100, sore 100. Tanda yaitu mencintai dirinya, mohon ampun kepada Allah. Kalau kita mencintai Allah, tanda cinta Allah kita baca subhanallah di pagi 100, sore subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Kalau kita cinta kepada Nabi, tanda cinta kepada Nabi, kita banyak baca sholawat minimal pagi 100, sore itu tanda kita cinta kepada Allah sudah, tanda cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah, dan mencintai diri kita dari berbagai macam dosa dan kesalahan, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah sekalian taklim sore di Masjid Ar-Royan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanallah wa hamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.